Halo semuanya, teman-teman yang sedang menyiapkan ujian bidang kependidikan, kita akan coba lanjutkan lagi untuk membahas atau latihan soal masih tentang pedagogi umum, dan sekarang kita masih lanjutkan tentang pembelajaran. Perlu diingat bahwa untuk menjawab soal pedagogi umum, kita harus perhatikan soalnya, bukan hanya pedagogi umum sih, untuk semua soal juga begitu. Karena kalau kita tidak perhatikan dengan seksama, misalnya kita punya trik tidak baca soal, wah itu bahaya sekali karena kita bisa terjebak oleh soalnya. Oke, jadi sekali lagi harus kita perhatikan dengan seksama untuk setiap soal. Kita mulai saja. Jadi soal ini bercerita tentang seorang guru yang ingin menyederhanakan sebuah konsep, prinsip, atau hukum yang kompleks sehingga jadi sederhana. Nah, media apa yang paling pas untuk menyederhanakan konsep, prinsip, atau hukum tersebut? Opsinya ada bagan, ada AP, alat permainan edukatif, ada flip chart, foto, dan juga gambar. Ini cukup mudah ya, karena kita bisa temukan jawabannya dengan ilustrasi soalnya, yaitu tentang menyederhanakan. Sebetulnya dari semua opsi juga bisa semua, cuma ada yang paling pas, di mana yang paling pasnya adalah bagan. Kenapa bagan paling pas? Karena kita sudah ketahui bersama, setiap kita pergi ke banyak tempat, misalnya ke layanan publik, kita selalu menemukan banyak bagan yang menjelaskan alur, menjelaskan proses, dan yang itu sifatnya kompleks kalau diceritakan, tapi dengan bentuk bagan itu bisa menjadi lebih mudah, jadi jelas jawabannya pasti bagan. Untuk AP, alat permainan edukatif, kurang pas karena tujuannya bukan untuk menyederhanakan sebuah konsep, tapi lebih untuk membuat sebuah pembelajaran menjadi menyenangkan dengan ada faktor permainan yang digunakan di sana. Untuk flip chart adalah apa ya, kalau digambarin kayak buku begini aja ya, jadi tergantung bentuknya. Jadi flip chart standar itu begini, dan nanti ini ada lembaran-lembaran kertas yang bisa diangkat, nah terus penuh diangkat lagi, ataupun kalau bentuknya lagi yang ke pinggir bisa ditulisin sini, penuh, balik lagi, penuh. Nah ini flip chart, dan flip chart untuk membuat ini juga bisa aja, cuma agak ribet gitu ya, artinya seiring prosesnya berjalan baru kita bisa gunakan flip chart. Tapi kalau bagan biasanya sudah berbentuk jadi. Oke, kalau foto, gambar juga ini sebenarnya bisa aja kalau foto itu isinya bagan gitu ya, dan gambar juga isinya bagan. Tapi ya karena ada yang lebih spesifik di sana disebut bagan, ya udah kita fokus aja ke bagan itu. Oke, lanjut aja. Oke, yang selanjutnya tentang unggas. Unggas nih, guru ingin membuat tujuan pembelajaran, di mana tujuannya adalah mendefinisikan hewan unggas. Oke, tujuannya mendefinisikan hewan unggas, kemudian juga mengelompokkan jenis-jenis unggas. Nah, strategi pembelajaran yang pas dipilih oleh guru tersebut adalah pembelajaran deduktif. Kemudian berdasar tujuan dan strategi yang sudah dipilih tersebut, jenis pengetahuan apa yang ingin dikembangkan. Jadi jenis pengetahuan ya sekarang yang dikembangkan. Kita punya fakta, prosedur, keterampilan, konsep, dan prinsip. Oke, kita lihat ini kalau hanya mendefinisikan dan mengelompokkan, ini sudah gampang ya. Jadi dalam belum kita mengenal faktual, prosedural, yang seperti itu. Dan kalau kita lihat karakteristiknya, ini jelas tentang konsep ya. Jadi isinya adalah konsep. Kenapa? Karena fakta umumnya hanya menanyakan waktu, tempat, di mana, kapan, itu fakta. Kalau prosedur menanyakan tahap-tahap, keterampilan, sesuatu yang harus didemonstrasikan. Konsep sesuatu yang memerlukan hubungan, dalam artian misalnya konsep dari mobil. Konsep dari mobil adalah sebuah kendaraan yang memiliki roda 4, itu kan konsep mobil. Kemudian prinsip adalah hubungan-hubungan dari banyak konsep yang menjelaskan satu fenomena, itu adalah prinsip. Nah itu kira-kira gambaran penjelasan singkatnya. Nah sekarang kita coba jelaskan dengan lebih sistematis lagi. Jadi fakta itu ketika siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, seperti tanggal tertentu, tempat tertentu ketika suatu peristiwa terjadi. Itu fakta.
Kemudian untuk konsep, umumnya dari konsep yang ditanyakan itu menjelaskan, sehingga kita sering temukan dalam konsep ini adalah definisi. Kemudian juga mengklasifikasikan juga konsep. Kenapa? Karena tadi seperti contoh unggas. Unggas adalah hewan yang misalnya berkaki dua bisa terbang, dan itulah adalah konsep unggas. Jadi yang tadi jelas konsep. Untuk prosedur, intinya adalah bagaimana langkah-langkah itu dipenuhi dalam satu tahapan yang runut, itu adalah prosedur. Kemudian prinsip, siswa itu harus bisa menghubungkan berbagai macam konsep atau suatu peristiwa sebab akibat atau kausal yang pada akhirnya menjelaskan suatu fenomena tertentu. Itu adalah prinsip. Kemudian untuk keterampilan, ini bagaimana siswa membuat sesuatu. Untuk afektif, ini lebih ke feeling, ke perasaan atau sikap mengenai sesuatu yang sedang mereka hadapi atau mereka rasakan. Sedangkan untuk motorik ya udah jelas ya, motorik adalah sesuatu yang menggunakan anggota badan. Oke, kita coba lanjutkan. Selanjutnya ada perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik untuk materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan. Oke. Jadi clue-nya adalah situasi kehidupan sehari-hari. Oke, sehingga bisa diterapkan. Nah, dari jenis-jenis strategi pembelajaran yang ada, dipilihannya ada kooperatif, inquiry, problem solve, discovery, kontekstual. Semuanya juga bisa ya, karena at the end of the day atau tujuan akhirnya semua pelajaran adalah mampu menerapkannya dalam kehidupan nyata. Pada akhirnya seperti itu. Semuanya juga mau kooperatif, mau inquiry, mau problem solving, semuanya juga untuk bisa survive dalam kehidupan. Tapi dalam konteks ini yang harus kita lihat adalah karakteristiknya. Nah, untuk kooperatif, karakteristiknya adalah kerjasama. Ya, kalau inquiry, karakteristiknya adalah imitasi atau meniru dari bagaimana seorang peneliti bekerja. Itu inquiry. Kemudian problem solving, ada masalah. Nah, kita coba selesaikan. Kemudian discovery itu dari ketidakadaan menjadi ada, itu dalam artian sesuatu yang belum kita temukan dan kita coba temukan. Misalnya sesuatu yang masih belum jelas, kita coba perjelas. Jadi ada temuan di sini. Itu ciri khas dari discovery. Dan kontekstual, ciri khasnya adalah dia daily context atau kehidupan nyata. Nah, dari kehidupan nyata. Nah, kalau kita perhatikan semua ini, nampaknya yang diminta dari soal ini kembali ke karakteristiknya, meskipun semuanya juga bisa, tapi at the end of the day, sekali lagi, itu adalah karakteristik yang utama, dan untuk kehidupan nyata yang paling utama adalah kontekstual. Oke, jadi nampaknya ini sudah clear. Oke, sekarang kita coba lanjutkan. Pada pembuatan RPP, nah ini, oke. Jadi ini masih tentang ABCD nih ya kayaknya. Oke. Redaksionalnya adalah menjelaskan tujuan pembelajaran yang tepat ya. Ini tentang ABCD udah standar banget ya. Tinggal kita identifikasi aja. Dari semua opsi. Ada. Jadi opsi A, B, C, D. Kita coba lihat jawabannya. Yap, jawabannya yang B, karena ya ini sudah common sekali ya dalam sebuah tujuan, dimana tujuan itu harus lengkap A, B, C, D. Meskipun pada faktanya tujuan itu tidak harus sampai A, B, C, D. Cukup A, B saja. Karena C dan D itu optional, dalam artian tergantung konteks. Bisa ada, bisa tidak. Nah sekarang kita coba lihat atau analisis dari jawaban yang B tadi. Kenapa yang B? Karena memenuhi kaidahnya, dimana redaksionalnya adalah C, kondisinya ada. Kondisi adalah cara atau situasi bagaimana
keterampilan itu diperoleh atau bagaimana pengetahuan itu diperoleh, dan itu adalah C-nya. Dan C di sini adalah mereka dengan melakukan pembelajaran yang caranya adalah menggali informasi melalui diskusi. Jadi dengan diskusi mereka bisa dapat sesuatu. Dengan diskusi mereka bisa melakukan sesuatu. Itu yang disebut dengan C atau condition. Untuk A ya sudahlah, itu paling gampang. A itu audience atau siswanya. Nah, untuk B adalah behavior, di mana behavior adalah kata kerja yang diambil umumnya dari taksonomi Bloom, yaitu berupa kata kerja operasional, di mana di sini kata kerja yang dipilih adalah menjelaskan. Ini dari Bloom. Nah, untuk D itu sifatnya kualitasnya atau levelnya. Jadi menjelaskannya itu seperti apa. Nah, itu ada D dalam artian degree D itu. Dan untuk D cara yang paling common, umum sekali, adalah dengan dikuantitatifkan, ya. Dan ada juga yang dikualitatifkan. Kualitatif. Nah, tipe yang ini yang tipe kualitatif. Jadi benar itu kan kualitatif ya. Sedangkan yang kuantitatif itu bisa misalnya dalam 2 paragraf atau juga dalam 2 menit. Pokoknya yang sifatnya ada angka sebanyak 2 buah. Nah, itu tujuan yang D-nya atau degree-nya, kualitasnya, levelnya itu dikuantitatifkan. Tapi dikualitatifkan juga boleh. Oke, nampaknya ini sudah jelas dan umum sekali ya. Oke, next. Kita akan coba bicarakan tentang KD, di mana KD-nya mengidentifikasi jenis, sifat, fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk kaya seni rupa. Nah, di mana yang diminta adalah indikator yang tingkat kognitifnya harus C6. Oke. Jadi kita perhatikan dari sini, yang penting C6 ya maunya. Dan dari statement ini, ya untuk melihat seperti ini juga balik lagi seperti saya cerita di awal, kita jangan sembarangan untuk langsung bacanya cuma kata kerja operasionalnya aja. Meskipun most of the time itu berhasil gitu ya, tapi tetap aja harus kita perhatikan dengan seksama. Oke, kita coba mengelompokkan. Ini bukan juga menyebutkan ini C2, ini C1, ini C2, ini C2 lagi, dan ya udahlah ini C6. Jadi isinya udah gampang ya. Dan ini ada di yang E, C6. Nah, ini untuk kita kaji lagi tentang Bloom. Dan nampaknya kalau teman-teman dari bidang kependidikan ini udah kayak apa ya, kayak makan nasi gitu, like doing thing every day, karena kita selalu pakai ini. Tapi mungkin bagi teman-teman yang latar belakangnya non kependidikan, bisa jadi juga sudah familiar ataupun belum familiar. Jadi dari kategori Bloom ini yang disebut dengan tingkatannya ada dari sini, mulai dari ingat, paham, bisa menerapkan, bisa menganalisis, bisa mengevaluasi, dan juga bisa mengkreasi atau mencipta. Nah, dalam B-nya, dalam taksonomi Bloom, ketika kita membuat sebuah tujuan, kita menggunakan kata-kata kerja operasional yang di sini. Jadi, ini kata-kata yang ada di sini nih. Ini adalah kata-kata kerja operasional yang kita pilih untuk menentukan behavior dari sebuah tujuan. Dan yang harus kita lihat di sini adalah kenapa saya kelompokkan di sini. Ada 2. Kenapa ada 2? Karena dari ini C1 ya disebutnya ini sampai C6. Nah, di C1 sampai C3 ini dikategorikan sebagai LOTS atau lower order thinking skill, jadi kemampuan berpikir tingkat rendah. Sedangkan ini untuk HOTS-nya. HOTS itu higher order thinking skill. Yang perlu kita ingat bahwa mungkin saat ini orang-orang cenderung berbicara sesuatu harus HOTS. Ya, emang kita perlu untuk berpikir tingkat tinggi, tapi berpikir tingkat tinggi itu harus dicatat tidak akan berhasil ketika lots-nya juga tidak berhasil. Jadi kita harus juga sesuaikan bagaimana untuk mengembangkan HOTS itu tidak bisa langsung HOTS, tapi juga kita harus berjenjang menuju lot berjenjang menuju HOTS sesuai dengan taksonomi ini. Jadi kalau di sininya belum bagus, mana mungkin di sininya bisa dilakukan. Makanya ini sebuah gradien.
yang harus kita bangun dulu pondasinya yang baik. Ketika pondasi itu sudah baik, maka HOTS itu bisa mulai dikembangkan dengan baik ya. Tidak bisa langsung hot tanpa LOTS ya. Jadi LOTS itu juga tetap penting ya. Oke. Dan sekarang kita coba lanjutkan lagi. Ini tentang evaluasi. Jadi ceritanya ada guru yang sedang merancang evaluasi, dan tentu saja evaluasi itu harus disusun berdasarkan dari indikator yang sudah ditentukan dan juga tentu dari tujuan. Nah, dari evaluasi itu tujuannya adalah untuk menemukan sesuatu kan. Jadi evaluasi adalah untuk menemukan sesuatu, dan umumnya adalah hasil atau juga kemajuan belajar. Nah, ketika evaluasi yang dipilih untuk menemukan hasil atau tujuan belajar, maka evaluasi yang mana ya? Oke. Kita ada evaluasi formatif, sumatif, selektif, diagnostik, dan juga penempatan. Nah, kalau umumnya yang disebut dengan evaluasi hasil ini adalah evaluasi yang di akhir-akhir seperti ujian kenaikan kelas atau ujian semester gitu ya. Dan sifatnya hasil ini adalah sesuatu yang sumatif. Jadi kalau kita lihat dari sini, maka evaluasi yang dipilih adalah evaluasi yang sumatif karena hasil itu umumnya dilakukan di akhir. Penting dicatat di sini adalah bahwa penggunaan evaluasi dan asesmen, dua istilah yang sering sekali dipertukarkan, tidak usah dibingungkan dengan istilah-istilah tersebut karena pada faktanya digunakan saling bertukaran juga tidak masalah ya, tidak menjadikan sesuatu yang gimana banget karena setiap pendidik atau orang-orang yang bekerja dalam bidang pendidikan umumnya sudah familiar dengan istilah itu. Jadi bukan sesuatu yang krusial sekali lah untuk diperdebatkan dalam konteks praktis ya, tapi mungkin bisa diperdebatkan dalam konteks teoritis. Jadi kalau praktis ya sudahlah, keduanya bisa interchange gitu ya. Oke, dan untuk ini balik lagi ke evaluasi. Jadi yang bisa menentukan hasil itu disebut dengan evaluasi sumatif. Nah, sekarang kita coba perinci lagi tentang jenis-jenis evaluasi. Jadi kalau evaluasi itu ada beberapa jenis, dan ini juga tergantung dari mana kategorisasinya ya. Nah, ini kategorisasinya berdasarkan dari tujuan evaluasi. Nah, ada yang pertama yang disebut dengan evaluasi diagnostik. Diagnostik itu adalah evaluasi yang sifatnya ingin mengetahui kelebihan dan kelemahan. Tapi ini juga ada istilah yang sama untuk memaknai ini, yaitu assessment for learning. Jadi assessment for learning juga sama aja dengan evaluasi diagnostik. Jadi balik lagi ke cerita awal. Boleh dalam konteks praktis silakanlah dipergunakan secara interchange. Tapi mungkin dalam konteks teoritis sekali lagi ya bisa dikaji lebih dalam. Oke, kita coba lanjutkan. Ada evaluasi selektif. Umumnya ini untuk seleksi ya, dari istilahnya juga kita memilih siswa sesuai dengan skill-skill tertentu atau kriteria tertentu. Itu evaluasi selektif. Kemudian evaluasi penempatan atau placement itu umumnya digunakan untuk menempatkan siswa pada jenjang tertentu atau pada karakteristik tertentu. Misalnya kalau di bahasa Inggris gitu ya, kalau evaluasi penempatan itu ada jenjang yang beginner, ada yang advance, ada yang intermediate. Nah, itu evaluasi penempatan. Kemudian untuk evaluasi formatif umumnya ini adalah evaluasi yang berjalan ketika proses berada di tengah-tengah gitu ya, sedang berjalan, dan nanti dari evaluasi formatif itu bisa digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah, kalau di teori assessment ini juga sama dengan evaluasi diagnostik. Jadi formatif dan diagnostik itu sama aja, itu kategorisasinya sebagai assessment for learning. Tapi ya sudahlah, itu teorinya. Oke, dan yang terakhir ada evaluasi sumatif. Dan evaluasi sumatif adalah yang ditentukan di akhir untuk menentukan hasil ataupun menentukan ranking siswa. Umumnya untuk ranking sih evaluasi sumatif ini. Dan evaluasi sumatif, kalau kita juga berbicara tentang assessment, ini juga istilah lainnya adalah assessment of learning. Jadi
ya interchange lah intinya. Tapi untuk kita dalam konteks menjawab soal, tidak usah bimbang dengan kedua hal tersebut, karena pasti setiap soal itu spesifik menanyakan dan punya konteksnya tersendiri. Jadi meskipun balik lagi asesmen dan evaluasi sering bertukar, tapi untuk soal tertentu umumnya sudah sangat spesifik. Jadi tidak akan membuat kita jadi bingung gitu ya. Oke, nampaknya untuk sekarang seperti itu dulu. Semoga ada manfaatnya dan sukses untuk teman-teman yang sedang menyiapkan ujian kependidikan apapun itu, mau PNS, mau PPG atau apapun itu. Jadi sekali lagi sukses untuk semua dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.